Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Abdul Hadi SAG MAG dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Yunita dengan NPM 21140149 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Fikih dan Istinbat Hukum. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kalimat faqaha yang bermakna paham secara mutlak, tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan. Sedangkan menurut istilah, fikih yaitu pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang sesuatu. Adapun secara terminologi, Qadi Baitawi mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat amali yang berasal dari istinbat terhadap dalil-dalil terperinci. Artinya, fikih yaitu memahami dan mengetahui Al-Quran maupun Sunnah menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dan mukallaf atau subjek hukum dengan sumber hukum yang rinci. Selanjutnya, ruang lingkup hukum Islam dalam fikih, yang mana meliputi ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Secara umum dan khusus, fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas, seperti meliputi taharah, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya. Dan muamalah dalam pengertian yang sangat luas, yaitu terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Apabila hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalah dalam arti luas, seperti hukum perdana dan hukum publik. Selanjutnya, pengertian istinbat. Secara etimologi, istinbat berasal dari kata nabata yanbutu nabtan, yang berarti air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. Al-Jurjani memberikan arti mengeluarkan air dari mata air dalam tanah. Kemudian dipakai sebagai istilah fikih yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Istinbat hukum adalah suatu cara dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum fikih untuk mengungkap suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Adapun tujuan istinbat yaitu menetapkan hukum seperti perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, yaitu metode istinbat hukum. Yang pertama, segi kebahasaan atau istinbat bayani. Metode pemahaman ini terlihat jelas pada sumber asasi hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, yang tertuang dalam bahasa Arab. Yang menjadi perhatian para ahli usul fikih adalah pengertian al-lafaz dalam kaitannya dengan posisi lafaz itu dalam kalimat. Yang kedua, segi maqasid asy-syariah, yaitu penetapan hukumnya dilakukan melalui metode istinbat ta'lili dan metode istinbat istislahi. Yang ketiga,
dari segi ta'arud dan tarjih. Kata ta'arud secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Dan tarjih menurut bahasa berarti menguatkan atau membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami hukum fikih dan istinbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.